relasinya dengan kebebasan berpendapat juga nih sekarang. Kemarin ada teror lah di salah satu kantor media, terornya kepala babi, dikirim. Ada yang nyeplos, dimasak aja. Nah, itu kan bukan apa ya? bukan ciri-ciri seorang yang tadi negara hadir gitu loh. Ya, itu bukan ciri-ciri negara hadir. Tapi gini, saya mau cerita gini. Kemarin tuh kakak saya habis soal Mbak Anita gitu ya, itu bikin video ya tentang menceritakan kejadian dulu yang kami alami semasa Orde Baru. Bagaimana Gus Dur saat itu kan juga dianggap sebagai salah satu yang bandel lah. Yang bandel gitu. Yang sebenarnya gerilya kemana-mana untuk Ya membangun demokrasi. Ngomporin rakyat gitu ya. Untuk bangun demokrasi itu. Yang sebenarnya kemudian ya sebenarnya sedikit banyak pasti akan bersinggungan dengan ya tadi itu yang hobinya misalnya pakai satu komando saat itu. Nah, jadi waktu itu adalah momennya tuh pas lagi Muktamar Cipasung. Kalau teman-teman yang teman-teman NU, terutama teman-teman atau yang banyak baca sejarah pasti paham ya bagaimana penguasa saat itu berusaha untuk mengkooptasi NU dengan cara misalnya menginfiltrasi muktamarnya saat itu dengan orang-orang yang bisa diatur gitu kemudian. Nah, sementara saat itu Gus Dur yang nongol terus itu. Nah, makanya Gus Dur saat itu kami mendapatkan intimidasi. Teror ya. Iya, Mbak Anita cerita kemarin soal bagaimana nelpon, terus kemudian si orang itu akan bilang, "Oh, nanti gua kirimin lo potongan potongan tubuh." Ya pokoknya dia akan nyebutin potongan tubuh gitu segala macam. Nah, kadang-kadang yang ngangkat teleponnya saya. Saya itu masih SD dan saya nggak tahu ada apa dengan babi. Beberapa kali mereka akan nelpon itu juga selalu ngomongnya gitu. Mereka akan ngomongnya gini, ini kandang babi ya? Gitu. Jadi saya tuh masih SD ya, waktu kejadian itu. Mereka akan nelpon, selain kemudian, titip pesan ya buat bapak lo, jangan kebanyakan ngomong, misalnya yang kayak gitu-gitu. Itu juga ini. Bahkan karena ada mereka akan menggunakan nadanya awalnya bahkan nggak intimidatif gitu. Bisa titip pesan nggak gitu sama bapaknya? Oh iya, kirain kan beneran pesan ya gitu. Oh iya mau pesan apa om gitu. Bilangin sama bapaknya jangan suka ngomong macem-macem, kalau nggak dihabisin kayak gitu. Misalnya yang kayak gitu-gitu. Nah, salah satunya juga nggak tahu kenapa mereka hobi banget ya tadi itu. Ini kandang babi ya gitu. Sekali dua kali. Dari dulu emang mereka suka main babi. Ya itu makanya aku juga nggak paham ada apa sih dengan babi gitu ya. Enak dipanggang. Itu. Nah, sekali dua kali tuh aku takut. Tapi lama-lama kan telepon ini terus menerus. Dan lama-lama itu membuat marah gitu. Dan aku ingat jadi bagaimana marah sama cara yang nelpon atau marah sama babinya? Karena nggak ada. Cuman ngomong doang. Dan aku marah gitu. Aku marah dengan ini apa sih orang-orang kayak gini nih nelpon-nelponin terus. Jadi begitu mereka nelpon lagi dan kemudian bilang lagi, ini kandang babi ya? Aku mulai mengganti jawabanku. Aku menggantinya dengan gini. Kenapa? Lo nyari bapak lo ya? Jadi itu yang aku lakukan. Beneran itu yang aku lakukan. Artinya apa? Gila ya, mungkin terdengar sesuatu yang SD lucu. ya? Iya, itu masih SD. Ketahuan kan kenapa sekarang mulutnya agak-agak ini ya. Dari SD udah begitu. Dari SD udah diteror sama babi. Oke, begini sekarang. Nah, tapi maksud aku gini, poinku adalah bahkan ketika itu terdengar lucu, jawabanku membuat orang ketika aku cerita itu orang ketawa. Itu bukan bercandaan, itu adalah bentuk perlawanan, itu adalah bentuk message bahwa gue nggak takut sama lo jangan berpikir lo bisa dan itu yang dilakukan oleh Cica. Jadi ketika Cica misalnya bilang kok cuman kepala doang nggak ada badannya, itu sebenarnya Cica sedang memberikan message bahwa gue nggak takut. Jadi maksudnya sebenarnya seorang bapak yang katanya jago komunikasi itu juru bicara gitu. Kemudian merespon itu dengan bilang
dimasak aja, terus bilang bahwa lo kan dianya aja nggak bercanda. nggak merasa terancam gitu kan. Dia aja nggak terancam, dianya aja bercanda. Aduh, itu Enggak agak-agak. Pak, Mbak Cica nggak lagi bercanda. Itu adalah bentuk perlawanan. Sama ketika saya bilang, kenapa lo nyari bapak lo? Itu tuh perlawanan gitu. Jadi nggak bisa dia bilang itu bercanda dan responnya dengan bercanda. Kalau dia melakukan itu, either satu, gini ya, Bapak selain itu adalah pernyataan yang sangat near empati, gitu ya, dan sangat near etika, Bapak yang terhormat, itu juga semakin mengekalkan di mana posisi negara dalam hubungannya dengan keamanan rakyatnya.